Wahab bin Munabih berkata, kemudian Jibril menggandeng tangan Nabi Adam, yang dalam keadaan telanjang dan terbuka kepalanya tidak pakai tutup kepala, dan menurunkan Adam ke bumi saat terbenamnya matahari di hari Jumat. Adam diturunkan di gunung dari salah satu gunung di negara Hindia, yang bernama Gunung Rohun. Adapun Hawa, telah hilang cantiknya dan dicoba dengan mengalami haid dan putusnya nasab. Maka, dikatakanlah anak cucu Adam, bukan anak cucu Hawa, karena dia membujuk Adam bersama iblis, yaitu dengan cara ia makan biji duluan. Dan Hawa diturunkan di pesisir kota Jeddah. Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Adapun iblis yang dilaknat, dia dikeluarkan dari golongan malaikat dan menjadi setan yang terkutuk. Ketika dia keluar dari surga, maka ia turun di bumi Irak sekitar kota Basrah. Ibnu Abbas berkata, ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur, lalu dipisah di setiap sudut bumi dikasih 1 telur. Jadi, semua setan di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Mujahid berkata, iblis itu menikah dengan ular yang membawanya ke surga, ketika mereka diturunkan di bumi dan membuahkan 4 telur. Adapun merak, hilang mutiara dari tubuhnya, dan hilang sebagian keindahannya, dan ia pun juga diturunkan di bumi, tepatnya turun di Babylon. Dikatakan, ia diturunkan di kota Antioquia, di daerah Syam, Syria. Adapun ular, ia berubah bentuk tubuhnya dan mempunyai racun atau bisa. Sebab ular mempunyai racun yaitu, iblis bersembunyi di antara siungnya dan memasukkannya ke surga. Dan ular pun lisannya berubah bisu dan jalannya di atas perutnya, ngesot dan ia diturunkan di daerah Basibhan. Ibnu Abbas berkata, Adam dan Hawa tinggal di surga, itu hanya setengah hari dari hari akhirat, yaitu kira-kira 500 tahun dari tahun yang ada di dunia. Ketika Adam diturunkan di bumi, maka Allah memberikan rasa tidur padanya, maka Adam menjadi tidur, dan tidurlah semua yang ada di bumi dari hewan-hewan buas, burung-burung, dan semua yang bernyawa. Dan sebelum ada kejadian ini, mereka semua tidak pernah mengalami tidur, maka hari itu dinamakanlah dengan nama hari Sabtu. Sabtu artinya istirahat atau tidur. Ketika siang tiba, dan Adam melihat matahari yang berputar di cakrawala, maka Adam menjadi kagum, dan di saat matahari makin tinggi di cakrawala, maka terbakarlah jasad Adam, karena dia telanjang dan tanpa tutup kepala. Dan di saat Jibril datang, lalu Adam mengadu tentang sesuatu yang terjadi. Akhirnya Jibril mengusap kepala Adam, maka berkuranglah tinggi badan Adam sampai 35 ziro. Qatadah berkata, jika Adam haus, maka ia meminum awan. Dan diriwayatkan jika rambut dan kuku Adam tumbuh panjang, Jibril datang padanya dan memotongnya. Lalu, bekas potongan tadi dikubur di bumi, maka Allah menumbuhkan pohon kurma di lokasi penguburan tersebut. Oleh karena ini, dikatakan, muliakanlah bibimu yaitu kurma. Ibnu Abbas berkata, selama 300 tahun Adam di bumi, ia tidak pernah melihat ke atas karena malu pada Allah. Dan berdiam diri sambil menangis, selama kurang lebih 100 tahun, maka tumbuhlah rumput-rumput dari tetesan air matanya. Dan burung-burung beserta hewan-hewan buas juga meminum tetesan air matanya. Kemudian Adam mengadukan tentang dirinya, yang telanjang dan panasnya terik matahari, maka Jibril mendatangi Hawa dengan membawa domba dari surga, dan mengambil bulunya, lalu diserahkan pada Hawa. Dan Jibril mengajarinya cara membuat benang dari bulu. Setelah dipraktekkan, lalu Jibril mengajarinya menenun, maka Hawa pun menenun untuk dibuat selimut. Kemudian Jibril berpaling dari Hawa, dan membawakan selimut tadi pada Adam, maka tertutuplah jasad Adam. Dan Jibril pun tidak bilang kalau selimut ini adalah pembuatannya Hawa. Kemudian Adam mengadu tentang lapar, karena dia tinggal di bumi sudah 40 tahun tidak makan dan tidak minum. Lalu Jibril pergi dan datang membawa 2 ekor sapi dari surga, yang satu warna hitam yang satu lagi warna merah, dan mengajarkannya bertani. Lalu Jibril datang membawakan secakupan gandum, dan mengajari pada Adam cara menanamnya. Suatu hari Adam mengolah tanah, tiba-tiba salah satu sapi berhenti, dan Adam pun memukulnya dengan tongkat yang ada di tangannya. Lalu, dengan izin Allah sapi tadi berkata, "Kenapa kamu memukulku?" Adam menjawab,
karena kamu tidak patuh padaku." Maka, sapi tadi berkata lagi, "Allah benar-benar maha welas asih padamu, karena tidak memukulmu di saat kamu tidak mematuhinya." Mendengar kata-kata tadi, Adam langsung menangis dan berucap, "Ya Allah, kenapa semua mencelaku, sehingga para hewan pun begitu?" Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk mengusap lidah para hewan. Dan jadilah hewan-hewan menjadi bisu, tidak bisa bicara. Sebenarnya, hewan-hewan itu bisa bicara sebelum turunnya Adam ke bumi.